Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Juru Bicara dan saat ini kita masih terhubung bersama dengan Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pak Dirjen, pembahasan selanjutnya Ya, ini adalah yang kita tunggu-tunggu juga manfaat yang akan diperoleh nantinya oleh Indonesia setelah pelaksanaan presidensi G20 ini. Untuk lebih detailnya ini manfaat apa saja yang nanti akan diperoleh oleh Indonesia nih Pak? iya, jadi ada manfaat yang bisa diperoleh oleh Indonesia itu ada beberapa hal ya, beberapa hal. Misalnya peningkatan PDB, produk domestik bruto. Ya, itu kita dapatkan dari apa? Dari konsumsi dalam negeri, ya, dari konsumsi dalam negeri. Jadi kan untuk pelaksanaan G20 pemerintah pasti melakukan belanja, ya, belanja macam-macam, misalnya belanja media untuk beriklan misalnya, kemudian belanja barang-barang, modal ya untuk pembuatan katakanlah instrumen komunikasi, apakah itu spanduk, baliho dan lain-lain. Ini kan akan menggerakkan industri begitu. Kemudian akan ada belanja misalnya untuk souvenir, ya untuk souvenir para peserta delegasi. Ini kan akan menghidupkan UMKM, ya, akan menghidupkan UMKM. Kita nanti souvenirnya adalah dari UMKM begitu ya. Misalnya akan di provide oleh Sarinah ya. Sarinah ini kan BUMN juga begitu ya, yang akan memprovide souvenir-souvenir ini begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, peningkatan perputaran ekonomi di sektor hospitality. Ya, ini kan ada delegasi datang, dia menginap di hotel, dia kemudian menikmati kulinernya, begitu ya. Hospitality ini akan bangkit, akan hidup kembali setelah terpuruk karena pandemi misalnya ya. Ini juga manfaat langsung yang kita peroleh begitu. Yang lain lagi tadi yang sudah saya singgung, ini membangkitkan UMKM, yang bagian UMKM ya, karena kita berkomitmen akan menggunakan produk UMKM dan produk dalam negeri. Sebagai contoh begini, kopi nanti yang disajikan di pertemuan-pertemuan adalah kopi Nusantara, ya, kopi Bajawa, kopi Papua, kopi Mandailing misalnya, Toraja dan lain-lain. Pokoknya kopi Nusantara lah begitu. Meals yang kita eh, sajikan juga Meals Nusantara. Nanti besok ada pertemuan menteri-menteri keuangan misalnya di Jakarta, itu pun kita serve mereka, kita layani mereka dengan makanan Nusantara dari Betawi misalnya begitu ya, dari Jakarta. Nah, ini pasti akan menghidupkan ekonomi dan produk ekonomi UMKM dan produk dalam negeri begitu kan. Nah, yang lain lagi pariwisata ya. Pariwisata ini juga akan berkembang. Kenapa? Karena memang selain misalnya dalam komunikasi publik kita juga promosikan pariwisata Indonesia begitu ya. Pariwisata Iya. Indonesia kita jual pakai paket misalnya. Mungkin bisa saja kalau Omikronnya atau COVID-nya mereda di menjelang September, begitu Oktober, itu bisa saja dijualkan paket-paket. Ada orang peserta delegasi yang memperpanjang stay-nya di Indonesia begitu ya untuk menikmati pariwisata. Tadi kan terkait dengan hospitality juga. Nah, ini akan baik sekali buat Indonesia begitu. Jadi ada manfaat. Belum lagi tenaga kerja. Ya, tenaga kerja yang terserap itu akan sangat banyak ya. Hitung-hitungannya untuk tenaga kerja itu 11 berapa ya? Saya lupa ya, tapi lumayan banyak ya. Mungkin 11 bisa sampai berapa juta tenaga kerja bisa kita serap. Kemudian untuk sektor UMKM ini menurut hitung-hitungan Kementerian Koperasi dan UMKM ini bisa sampai 1,7 triliun gitu perputaran ekonomi di sektor UMKM karena adanya G20 begitu. Baik, berarti Pak Dirjen menjelaskan bahwa kita sudah punya beberapa sektor-sektor yang nantinya di bagian pariwisata. Kira-kira ini akan ada keuntungannya untuk Indonesia seperti apa? Dalam bidang lain juga telah dijelaskan. Namun Pak, di masa pandemi COVID-19 ini apakah kita punya kendala dalam membagi-bagi sektor tadi untuk dapat menghasilkan suatu manfaat untuk Indonesia, Pak? Ya, saya kira sejauh ini sih baik-baik saja ya, baik-baik saja kita di eh, di pemerintahan ya sebagai panitia besar ini kan sudah diputuskan oleh Presiden dan kita saling berkoordinasi ya bagaimana
G20 ini juga menjadi semacam ekosistem ya, penyelenggaraan G20 ini menjadi ekosistem yang bisa memutar roda ekonomi begitu. Jadi kita terus Ya. koordinasi, apalagi di Kominfo ya. Kominfo itu berkoordinasi dengan semua stakeholder ya yang terlibat dalam G20, apakah itu Sherpa Track, Finance Track, kemudian working group ya, kemudian engagement group, side event. Ini kita semua berinteraksi, berkomunikasi ya untuk ya menjawab ya tantangan-tantangan itu agar manfaat dari presidensi G20 ini konkret, karena presiden ini kan menginginkan G20, presidensi G20 Indonesia ini tidak cuma forum omong-omong, seminar, webinar, diskusi, tetapi ada sesuatu yang konkret ya, yang konkret Oke. itu yang misalnya bukan saja berbentuk komunike ya, mungkin ya komunike pasti ada begitu kan, tapi misalnya ada MOU di bidang ekonomi, ada ekspor, impor, ada investasi misalnya begitu ya, kemudian juga ada transaksi dan bermanfaat langsung kepada masyarakat ya, ini konkret, masyarakat dapat apa sih begitu dengan presidensi Oke. G20 begitu. Nah, ini juga menjadi pesan presiden agar presidensi G20 Indonesia bukan cuma sukses penyelenggaraan ya, tetapi juga ada hasil konkret, ya, ada hasil konkret begitu. Oke, baik. Mungkin terakhir singkat saja Pak Dirjen, harapan atau bagaimana masyarakat bisa terlibat Ya, dalam pelaksanaan G20 ini, Pak? iya, Presiden Jokowi menginginkan ada demam G20 ya. Jadi demam G20 itu bisa terjadi kalau kita semua masyarakat secara umum ini ada sense of belonging ya, ada rasa memiliki, Ya. presidensi G20 Indonesia. Ya, dengan demikian maka eh, pesan presiden bahwa G20 ini juga pertaruhan kita ya di mata dunia ya, apakah kita mampu menyelenggarakan satu itu dalam kondisi yang baik, tentu saja sukses menyelenggarakannya, sukses komunikasinya baik ke dalam maupun ke luar negeri dan menghasilkan sesuatu yang konkret. Nah, ini akan baik buat istilahnya nation branding begitu ya. Oke. Nation branding Baik. itu bisa dicapai kalau masyarakat punya sense of belonging. Nah, kita ingin kurang lebih ada seperti demam Asian Games kemarin dulu ya, ada demam 17 Agustus, masyarakat berpartisipasi untuk meramaikan ya G20 ini begitu. Baik, terima kasih Pak Dirjen telah menyampaikan pada masyarakat apa saja isu yang dibahas dan seperti apa manfaat bagi Indonesia terkait dengan pelaksanaan presidensi G20 ini. Tetap jaga kesehatan Pak Dirjen, terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, salam sehat ya. Salam sehat Pak Dirjen. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Bapak Usman Kansong selaku Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda telah menyaksikan. Saya Mona Azarin pamit, sampai jumpa.